Bab 3. Malam hari di kediaman keluarga Galena, mereka sedang menikmati makan malam bersama. Setelah menyelesaikan makan malam, keluarga Galena pindah ke ruang keluarga. Papa Hendra menyalakan TV, sementara Mama Sera menyajikan kue dan minuman hangat. Galena duduk di antara mereka, merasa nyaman. "Gimana hari kamu, sayang?" tanya Papa Hendra kepada Galena. "Papa tahu gak, tadi aku terlambat masuk sekolah." Galena mengadu kepada papanya dengan manja. "Kok bisa?" tanya Mama Sera. "Macet, Pama. Jadi terlambat," jawab Galena tampak lesu. "Udah gitu aku dihukum membersihkan taman belakang yang angker itu," keluhannya. "Kap-kap mana yang capek Papa pijitin?" "Gak usah. Papa juga pasti capek tadi ke kantor. Nana mau dipeluk kalian berdua aja biar capeknya hilang," ucapnya dengan senyuman yang lebar. "Ututu sini anak Mama sama Papa," ujar mereka memeluk Galena dengan sayang. "Nanti kalau kamu udah menikah kamu pasti udah jarang manja-manja sama kita lagi. Jadi kita harus sering-sering quality time," ujar Mama Sera tiba-tiba. "Masih lama, Ma. Aku masih kelas 2. Kita masih punya banyak waktu bersama," protes Galena. Sedangkan kedua orang tuanya hanya mengulas senyum sembari mendekap anaknya itu. "Ayo udah malam kita tidur. Nana mau tidur sendiri atau mau bareng Papa sama Mama?" tawar Papa Hendra. "Mau bareng kalian," ucapnya dengan semangat sembari merentangkan kedua tangannya minta digendong oleh sang papa. Dan pada akhirnya mereka bertiga tidur bersama di kamar Papa Hendra dan Mama Sera hingga tak terasa pagi pun tiba. Pagi itu, sinar matahari membanjiri kamar Papa Hendra dan Mama Sera. Galena terbangun, meregangkan tubuhnya. "Pagi, Papa, pagi, Mama," katanya dengan suara lembut. Papa Hendra dan Mama Sera tersenyum. "Selamat pagi, sayang. Sudah siap sekolah?" tanya Papa Hendra. Galena mengangguk. "Sudah, Papa. Aku selalu siap." Galena bangun dari kasur kedua orang tuanya itu dan berlari ke kamar mandi yang berada di kamarnya sendiri, membersihkan diri, dan mengenakan seragam sekolahnya. Sementara itu, Mama Sera menyiapkan sarapan dibantu oleh maid. Selesai sarapan mereka berjalan beriringan menuju pintu rumah. Papa Hendra dan Mama Sera memeluk Galena. "Hati-hati di jalan, sayang. Jangan lupa makan siang," kata Mama Sera. Galena tersenyum. "Siap, Mama." "Papa, pompanya sudah kamu bawa?" tanya Mama Sera. "Udah aman, Ma. Ya udah sana berangkat. Nanti kalian telat," ujar Mama Sera. "Kalau Papa telat juga gak apa-apa. Kan itu perusahaan Papa sendiri." Bangganya. "Udah Papa malah pamer. Sana berangkat," suruh Mama Sera. "Kita berangkat dulu, Ma." Dan pada akhirnya mereka berangkat menggunakan mobil masing-masing. Untung hari ini Galena tidak terlambat. Ia memarkirkan mobilnya di parkiran. Saat ia turun dari mobil tak jauh darinya ia melihat Clara juga baru saja turun dari mobilnya. "Nah," panggil Clara berteriak saat melihat Galena. Sungguh temannya ini suka berteriak di manpu dan tak tahu malu. Ya walaupun terkadang Galena juga begitu. "Aduh malu-maluin aja lo teriak-teriak," ujar Galena segera melangkah meninggalkan parkiran diikuti Clara. Terlihat ternyata di kelas mereka sudah ramai yang sudah berangkat. "Nah, kalian masih aktif di ekskul musik kan?" tanya Aldo ketua kelas mereka. "Iya kenapa?" tanya Clara. "Jangan lupa istirahat ini kumpul di ruang musik. Ada pengumuman dari ketua ekskul," beritahu Aldo. "Siap. Gak bakal lupa kita," ujar Galena dan Clara berbarengan. Ya mereka mengikuti ekstrakurikuler musik. Di sekolah ini setiap orang wajib mengikuti minimal satu ekstrakurikuler. Galena mengikuti ekstra musik dan taekwondo. Sedangkan Clara ia hanya mengikuti ekstrakurikuler musik karena ikut-ikutan Galena saja. Karena ia orangnya pemalas hihi. Mereka duduk di tempat masing-masing, menunggu guru memulai pelajaran pagi ini. Kegiatan berlangsung seperti biasa hingga tiba waktu istirahat pertama. Seperti apa yang tadi Aldo katakan, mereka sekarang berada di ruang musik. Yang mengikuti ekstrakurikuler musik hanya beberapa orang saja, tidak banyak. Hanya ada 3 perempuan dan 8 laki-laki. Dari arah pintu terlihat 2 siswa dan 1 siswi memasuki ruang musik. Dia Dava, si ketua OSIS yang merangkap menjadi ketua ekstra musik, dan sahabatnya Alvin, beserta 1 siswi yang bernama Mira. Dia adalah siswi kelas 12 yang sangat mengejar-ngejar Dava.
bahkan masuk ekstra musik pun karena mengikuti Dava. Dan untuk Raka ia tidak ikut ekstrakurikuler musik. Selamat pagi menjelang siang semua. Sapa Dava dengan nada dan wajah dinginnya. Selamat pagi menjelang siang Kak. Sahut mereka berbarengan. Oke langsung aja kalian gue kumpulkan di sini karena ada pembahasan mengenai ekskul. Dan Alvin yang akan jelasin ke kalian. Beritahu Dava. Ia cukup malas bicara panjang lebar. Jadi ia lemparkan kepada Alvin. Toh Alvin juga sudah tahu. Oke pembicaraan gue ambil alih. Jadi, dalam kurun waktu 3 minggu ini akan diadakan lomba grup band antar sekolah. Jadi kita harus segera melakukan pemilihan inti dari grup band ekstra musik ini. Jelas Alvin, kok mendadak banget Al? Tanya Bima salah satu siswa kelas 12 yang ikut ekskul musik. Iya, Pak Bambang aja baru ngabarin kita tadi malam Bim. Ya gimana lagi kita harus satset. Ujar Alvin, mulai dari sekarang sampai pulang kalian akan diseleksi di sini. Pak Bambang udah urus perizinannya. Pak Bambang adalah guru pembina ekskul musik. Kalian bisa santai dulu. Nunggu Pak Bambang datang. Ujar Dava. Mereka bersantai. Ada yang bermain musik dan ada yang cuman duduk sembari memainkan HP. Tapi tidak dengan Galena dan Clara. Mereka tentunya sedang menggosip tentang kakak kelasnya itu si Mira yang dari tadi ngintilin Dava dengan cara mendekatkan tubuhnya ke arah Dava. Padahal Dava sudah terlihat sangat risih dan beberapa kali mengusirnya dengan tegas. Lihat tuh si Mimir. Gantel banget ya. Ujar Clara. Weh jangan keras-keras tolol. Entar dia dengar. Ucap Galena sembari menggeplak bahu temannya itu dengan gemas. Biarin ajalah. Gue gak takut sama modelan Tante Girang kayak gitu. Lagian siapa juga yang doyan darah kecil gitu. Sambungnya lagi menatap ke arah Mira dengan jijik. Udahlah diem aja. Tuh Pak Bambang datang. Ujar Galena saat melihat Pak Bambang memasuki ruangan musik. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian nih udah lama gak ketemu? Sapa Pak Bambang menanyakan kabar. Siang Pak, kita baik. Ucap mereka berbarengan. Oke kalian udah pada tahu kan kenapa dikumpulin di sini? Tanya Pak Bambang memastikan. Sudah Pak, langsung aja kita seleksi dari laki-laki dulu. Ya, biar yang perempuan terakhir. Gak apa-apa kan? Buat surprise. Pak Bambang berseru dengan nada bercanda. Karena ini duo vokal competition jadi vokalisnya harus dua, laki-laki dan perempuan. Terang Pak Bambang, kalian seleksinya vokalis sama alat ya begitupun perempuan. Ayo Galang duluan, Galang adalah siswa kelas 10. Alat musik dulu kamu milih apa yang sekiranya paling kamu kuasai. Ujar Pak Bambang, dan terlihat Galang memilih gitar akustik untuk ia mainkan. Permainan gitarnya sangat bagus didengar dan pas di telinga. Dan setelahnya dia tes vokalis. Suaranya pun lumayan enak didengar. Selanjutnya Bima. Bima maju dan memilih alat musik drum. Permainan drum yang ia mainkan sangat bagus. Dan suaranya juga bagus. Kebanyakan anak musik tidak hanya permainan alatnya saja yang mahir-mahir. Bahkan suaranya pun bagus-bagus. Banyak orang yang mengatakan jika orang yang bisa memainkan alat musik pasti suaranya bagus. Setelah Bima maju yang lainnya juga ikut dipanggil maju satu persatu tanpa terkecuali. Dan mereka menyaksikan penampilan satu persatu orang dengan sangat fokus. Begitupun dengan Galena. Saking fokusnya ia tidak sadar jika dadanya terlihat merembes. Dava dari seberang yang melihat Galena segera menghampiri gadis itu sembari membawa jaketnya. Dan untungnya posisi Galena ada di belakang jadi mereka tidak ada yang tahu kecuali Dava yang juga kebetulan ada di belakang dekat Galena. Dava menghampiri Galena dan berdiri tepat di sampingnya. Ia berbisik kepada Galena yang membuat Galena terkejut sekaligus malu. Dada lo basah. Sungguh Galena segera menutupi dadanya dengan kedua tangannya disilangkan ke depan. Pakai. Lagi dan lagi Dava memberikan jaketnya guna untuk menutupi dadanya yang rembes itu. Dava pun tak tahu mengapa dia tiba-tiba ingin menolong gadis itu lagi. Ingat lagi. Izin ke toilet. Ujar Dava menyuruh Galena untuk izin ke toilet. Dan gadis itu segera izin ke toilet dengan sedikit terburu-buru. Tapi ia tak lupa akan ke kelasnya dulu mengambil pompa asnya itu. Dava tidak tahu ada apa dengan gadis itu. Sudah 2 kali ia melihat gadis itu dengan dadanya yang basah. Namun dalam pikirannya ia sudah menemukan kemungkinannya. Sedangkan tak jauh dari posisi Dava sekarang yang tadinya ada Galena di sebelahnya.
Alvin melihat Dava memberikan jaketnya ke Galena dan ia juga melihat Dava seperti berbicara kepada Galena dan akhirnya Galena izin ke toilet. Alvin terkejut melihat Dava meminjamkan jaketnya kepada Galena. Ini tidak biasa, karena Dava dikenal tidak pernah meminjamkan jaketnya kepada siapapun, kecuali ia dan Raka karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Apalagi ini dia lihat Dava berbicara dengan perempuan. Perilaku Dava ini menimbulkan rasa penasaran Alvin. Alvin semakin penasaran. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ada apa dengan Dava? Kenapa tiba-tiba berubah? Kemarin ia lihat Dava pulang tanpa hoodie. Sekarang meminjamkan jaketnya kepada perempuan. Alvin menatap Dava dengan rasa curiga. Mencoba memahami apa yang tersembunyi di balik perilaku barunya. Pak Bambang berucap, "Baiklah, kalian istirahat dulu. Yang belum, lanjutkan setelah istirahat ini." Tatapan Alvin yang tertuju pada Dava pun beralih. Bab 4. Galena sekarang berada di toilet. Seperti apa yang tadi terjadi, Galena sekarang tengah memompa payudaranya yang terasa penuh dan sakit. Malu banget sial. 2 kali dia lihat dada gue basah. Ia merutuki kebodohannya lagi. Ia mengambil napas dalam-dalam. Mencoba menenangkan diri. Sial, jangan mikirin dia. Bikin gue nambah malu. Namun, pikirannya kembali terganggu oleh ingatan tentang Dava yang meminjamkan jaketnya. Tapi dipikir-pikir dia kok mau pinjemin jaketnya ke gue sih? Kan dia terkenal protektif banget sama barangnya. Tanyanya pada dirinya sendiri. Merasa penasaran. Yang aslinya gak cool-cool banget. Ucapnya dengan wajah heran. Setelah selesai memompa ASI, Galena mengganti branya dengan yang baru dari tasnya. Untungnya, dia membawa bra cadangan. Sementara itu, dia mengeringkan bajunya dengan alat pengering tangan. Setelah itu, dia keluar dari toilet sambil membawa tas berisi pompa ASI dan 4 kantong ASI yang sudah didinginkan di tempat pendingin kecil yang ia bawa di dalam tas wadah pompa ASI-nya itu. Ia memutuskan untuk ke kelas terlebih dahulu menyimpan barang-barangnya. Dan untuk jaket milik Dava akan ia kembalikan nanti saat di ruang musik. Galena tadi sudah dikabari oleh Clara jika dia sudah menunggunya di kantin. Dan sudah dipesankan makanan juga. Dan benar saja saat ia tiba di kantin ia melihat Clara dan Aldo sudah duduk di salah satu meja kantin. Galena langsung menghampiri mereka. "Lama banget nah," ujar Clara. "Alah lo kayak nggak pernah ke toilet aja," ucap Galena duduk di depan mereka berdua. "Udah cepetan dimakan keburu selesai waktu istirahatnya," ujar Aldo menengahi mereka. Mereka makan dengan sunyi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Setelah selesai, mereka langsung menuju ruang musik karena waktu istirahat hampir berakhir. Di ruang musik ternyata sudah ada beberapa yang berkumpul, seperti Galang dan Bima. Dan setelah mereka bertiga masuk, Dava dan Alvin pun ikut memasuki ruang musik. Entah kemana si Mira tidak mengintil Dava lagi. Tak lama dari itu Pak Bambang juga masuk ruang musik membawa sebuah map di tangannya. "Oke anak-anak, sudah pada kumpul?" tanya Pak Bambang. Mereka yang ada di sana menoleh ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah anak ekskul sudah berada di ruang semua. "Pak, Mira belum masuk," ujar Bima. Pak Bambang, yang dikenal santai namun juga menekankan disiplin, mengatakan, biasakanlah untuk disiplin. Kita tunggu sebentar lagi." Mira masuk dengan penampilan yang agak berantakan. Kancing baju atasnya terbuka. Rambutnya acak-acakan meskipun terlihat sudah disisir menggunakan tangan beberapa kali. Dan keringat membanjiri pelipisnya sehingga make-up-nya luntur. Penampilannya membuat yang lain tidak bisa menahan tatapan. "Dari mana saja Mira?" tanya Pak Bambang menatap Mira dengan aneh. Saya dari kelas tidur tadi Pak," jawab Mira terbata-bata. "Tidur dengan keringat yang melunturkan make-up-mu itu?" cibir Pak Bambang menatap Mira dengan curiga. "Dari kelas ke sini saya lari Pak, takut telat." Alibinya yang entah benar atau tidak. Pak Bambang menatap kelas dengan serius. "Baiklah. Karena kita sudah lengkap, kita lanjutkan. Ingat, tidak ada yang terlambat lagi. Mira, rapikan penampilanmu dan kurangi riasan. Ini sekolah, bukan klub malam." Mira merasa malu. Menatap Pak Bambang dengan kesal. Ia juga menoleh ke Dava, yang tidak menatapnya. Membuatnya merasa semakin malu dan kesal karena tidak ada yang membelanya. Siswa-siswi lain menahan tawa, menikmati situasi tersebut.
Hampir semua anggota klub musik tidak menyukai Mira. Bukan hampir lagi, mungkin semua. Karena Mira selalu mengatur-atur mereka dengan membawa-bawa nama Dava. Padahal mereka semua tahu bahwa Dava tidak sama sekali memperdulikan Mira. Ayo lanjut yang belum. Kamu Alvin. Tunjuk Pak Bambang kepada Alvin. Pak, saya main gitarnya sekalian nyanyi aja ya Pak, biar ngak 2 kali. Ujar Alvin menawar. Ya terserah kamu saja. Mau lagu apa? Tanya Pak Bambang dan memberikan persetujuan. Surat Cinta untuk Starla, jawab Alvin dan maju mengambil gitar untuk dimainkan. Terdengar petikan gitar dan suara Alvin menyatu dengan pas. Suara Alvin bagus, tapi Pak Bambang tidak langsung menentukan pilihannya karena semua siswa belum tampil. Bagus Alvin, kamu tidak mengecewakan. Ujar Pak Bambang sembari bertepuk tangan diikuti yang lain saat Alvin sudah selesai menyanyi sambil bermain gitar itu. Ayo selanjutnya yang laki-laki, tinggal kamu Dava. Saya juga akan sekalian bernyanyi. Ujar Dava langsung maju dan duduk di kursi yang disediakan untuk pemain piano. Dia bisa beberapa alat musik, namun dia memilih piano karena suka akan suara piano jika tombol-tombolnya dipencet. Dav memainkan piano dengan indah, apalagi suara berat dan sedikit serak-serak basahnya itu terdengar sangat merdu saat menyanyikan lagu Sempurna. Entah mengapa saat menyanyikan lagu itu, matanya sesekali tertuju pada Galena yang duduk di kursi belakang lurus dengan Mira. Dan tatapan Dava yang sesekali curi-curi pandang itu disadari oleh Alvin lagi. Alvin tahu Dava sering curi-curi pandang ke arah deretan Mira, namun bukan Mira tujuan matanya. Dan Alvin pun tahu siapa tujuan mata itu. Dan untuk Mira yang merasa Dava sesekali menatapnya, ia menjadi kepedean sendiri dengan wajah sombongnya itu. Untuk Galena, ia tidak menyadari akan hal itu karena ia asik menikmati suara Dava dengan sesekali ikut bernyanyi dan kepalanya yang gelang-gelang. Dan itu tampak lucu di mata Dava. Selesai sudah Dava menyanyi dan memainkan piano, itu membuat ruang musik riuh akan tepuk tangan dari orang-orang yang berada di dalamnya. Prok prok prok, bagus, sangat bagus Dava. Kamu juga tidak pernah mengecewakan saya. Ujar Pak Bambang merasa sangat puas akan penampilan Dava. Suara Dava dengan alunan piano yang ia mainkan sangat memanjakan telinga pendengar. Suara Alvin sudah bagus, namun suara Dava jauh lebih bagus. Oke, selanjutnya perempuan siapa yang mau duluan? Ujar Pak Bambang menawari ketiga perempuan itu yang tak lain Galena, Clara dan Mira yang masih asik dalam pikirannya sembari memandang Dava penuh puja. Saya aja dulu Pak, ucap Clara mengangkat tangan. Baik Clara, kamu duluan, mau nyanyi lagu apa? Pak, jujur saja. Suara saya tidak bagus. Mending saya main alat musik aja, nggak usah nyanyi. Daripada telinga teman-teman dan Bapak terganggu. Iya kan? Clara berbicara dengan nada bercanda. Siapa yang nggak tahu suara cempreng Clara ini yang sering teriak-teriak tak tahu tempat. Sadar diri juga lo Cla. Padahal gue udah siap-siap nutupin kuping nih. Ujar Galena ikut bercandaan Clara. Sialan Lona. Kesal Clara memukul lengan Galena. Ya udah, saya juga nggak mau telinga saya jadi terganggu. Mending kamu main alat musik aja gak apa-apa. Ujar Pak Bambang ikut bercandaan yang dibuat oleh Clara. Clara maju dan duduk di kursi piano dengan percaya diri. Sejak kecil, dia telah mengikuti les piano dan menguasainya dengan baik. Jadi ia mengikuti Galena masuk ekstrakurikuler musik tidak membuatnya merasa terbebani karena kemampuan pianonya yang sudah mahir. Clara memainkan lagu River Flows in You dengan indah dan memanjakan telinga pendengar. Bagus banget Cla, seru Galena setelah Clara menyelesaikan permainannya itu. Bagus apaan gitu aja kok. Lebih bagus tadi Dava yang main. Cibir Mira, ini paling lo gak bisa kok sewot. Ujar Clara yang kesal dengan perkataan Mira. Sudah-sudah. Clara, permainan piano. Kamu bagus, tidak kalah dengan permainan Dava. Ujar Pak Bambang menengahi keributan antara Mira dan Clara. Dan tak lupa beliau memuji permainan Clara. Sekarang gantian kamu Mira, ucap Pak Bambang kepada Mira. Mira yang mendengar itu sedikit gugup, karena ia tidak mahir alat-alat musik. Ia masuk ekstrakurikuler musik pun hanya mengikuti sang pujaan hati tak lain tak bukan Dava. Pak, saya nyanyi aja ya, tawar Mira. Kenapa? Tanya Pak Bambang kepada Mira. Ya gak apa-apa, saya mau nyanyi aja Pak, ujar Mira. Terserah kamu aja. Ayo mempersingkat waktu. Mira maju bersiap untuk bernyanyi. Sedangkan di belakang Clara mencibir Mira sembari menatapnya dengan kesal.
Idi tinggal bilang nak bisa main alat musik aja kok sok-sokan. Udahlah Kla, kita dengar suara emas si Mira. Tutur Galena menenangkan Clara. Mira di depan menyanyikan lagu Merasa Indah, milik Tiara Andini. Suaranya terdengar sumbang, tidak ada bagus-bagusnya sama sekali. Sudah cukup Mira, ujar Pak Bambang membuat Mira menghentikan nyanyiannya dengan malu. Mira, jika kamu mengikuti klub musik hanya ikut-ikutan saja dan tidak memiliki minat di bidang musik, lebih baik kamu keluar dari klub musik saya. Ujar Pak Bambang dengan pedas. Mira merasa kesal dengan ucapan Pak Bambang yang dinilainya sebagai penghinaan. Reaksi emosional ini membuatnya ingin membela diri dan mengeluarkan pernyataan yang menekankan kekuasaan ayahnya sebagai donatur. Terus kenapa Pak? Saya bebas mau ikut apa saja. Bapak jangan lupa ya papa saya donatur di sini. Ujar Mira kesal dan membawa-bawa papanya yang menjadi donatur di sekolah ini. Sudahlah. Sekarang yang terakhir kamu. Galena. Pak Bambang malas berurusan dengan orang seperti Kira yang membawa-bawa kekuasaan orang tuanya itu. Galena maju ke panggung kecil yang ada di sana. Saat ia berjalan ia berpapasan dengan Mira yang menatapnya tak suka. Galena melihat itu menatap Mira dengan tatapan mengejek yang membuat Mira makin kesal. Galena duduk di kursi piano. Karena menurutnya alat musik yang cocok dimainkan untuk lagu yang ia pilih ini hanya piano. Dan Galena mulai menekan tus piano dengan lihai dan melengkapi permainan pianonya itu dengan lagu Tertawan Hati, lagu dari penyanyi Audela itu. Sungguh suara Galena sangat merdu. Ia menyanyi dengan penuh penghayatan, membuat orang-orang yang mendengarnya merasa terbawa dengan lirik dari lagunya itu. Prok prok prok, suara kamu sangat menghayati sekali Galena. Saya yang mendengarnya sampai terbawa suasana. Ujar Pak Bambang merasa kagum. Begitupun yang lainnya menatap Galena dengan penuh kekaguman. Apalagi Dava. Tatapannya dari tadi tak pernah berpaling dari Galena. Mira yang melihat itu menatap benci Galena. Oke, sudah, saya putuskan 6 orang yang akan mengikuti lomba. Yang pertama, drum akan dipegang oleh Bima. Gitar akan dipegang Alvin. Gitar 2 akan dipegang Galang. Piano akan dipegang oleh Clara. Dan 2 vokalis kita yaitu Dava dan Galena yang sama-sama memiliki suara indah. Ujar Pak Bambang dengan bangga. Untuk kalian yang belum kepilih jangan berkecil hati. Belajarnya ditingkatkan. Saya yakin di lain kesempatan kalian bisa mengikuti perlombaan lainnya. Ujar Pak Bambang menenangkan siswa yang belum terpilih. Sedangkan Mira yang mendengar bahwa Dava akan disandingkan dengan Galena, ia menjadi semakin membenci Galena. Ia segera pergi keluar dari ruang musik tanpa pamit. Sungguh tidak ada sopannya sama sekali kepada guru. Di lain sisi Galena dan Clara merasa senang karena mereka diikutkan lomba bersamaan. Mungkin jika salah satunya saja yang ikut mereka akan segan untuk mengikuti lombanya. Tapi mereka agak sedih karena Aldo, teman sekelas mereka, tidak ikut. Yah Dodo, lo nggak ikut. Ujar Galena. Iya Do. Sedih nih gue. Ucap Clara memasang wajah sesedih mungkin. Alay lo berdua. Gue malah gak apa-apa gak ikut. Ucap Aldo sembari mengusap wajah Clara seperti membasuh muka. Sedangkan Dava dan Alvin mereka senang karena bisa ikut berpartisipasi dalam perlombaan musik ini. Apalagi Dava, entah mengapa ia senang saat partner vokalnya adalah Galena. Kita sudahi dulu pertemuan kita kali ini. Dan untuk yang ikut lomba kalian besok setelah pulang sekolah kumpul lagi di sini. Ujar Pak Bambang. Pak, terus yang ikut ekskul double gimana Pak? Tanya Bima. Mulai besok Bapak akan mintakan izin untuk kalian yang ada ekskul double. Dan untuk Dava bisa bantu saya mendata. Kalian lapor saja ke Dava ya. Ujar Pak Bambang menjawab pertanyaan dari Bima. Gue Dav catat dulu. Gue ikut basket. Ucap Bima dan dicatat oleh Dava. Gue Kak. Galang ikut seni lukis. Ujar Galang. Wih keren Lang. Ternyata lo anak seni abis. Kagum Galena pada Galang. Menurutnya jarang ada anak laki-laki yang mengikuti seni lukis. Karena biasanya anak laki-laki lebih suka di bidang olahraga. Yoi Kak, ucap Galang menanggapi perkataan Galena. Mereka anak seni musik memang mudah bergaul ya, kecuali untuk Dava yang berwajah datar dan irit bicara jika tidak ada hal penting. Oh gue Kak, Galena ikut taekwondo. Ucap Galena membuat Dava dan Alvin secara berbarengan menoleh ke arah Galena. Siapa lagi? Tanya Dava. Udah. Dava menyerahkan data itu kepada Pak Bambang agar Pak Bambang mudah meminta izin ke pembina setiap ekskul.